Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya dengan nomor induk mahasiswa 224185. Di sini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah penyusunan kontrak, saya akan membedah atau mereview terkait kontrak yang telah saya buat, yakni tentang kontrak sewa-menyewa antara PT Krakatau Bandar Samudra dengan Stefan Theo Sunjaya sebagai pemilik rumah kantor yang akan disewakan. Sebelum membedah atau mereview kontrak yang telah saya buat, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa saja yang harus ada di dalam suatu kontrak atau yang disebut dengan anatomi kontrak. Dalam anatomi kontrak sendiri, yang pertama tentu harus terdapat judul kontrak itu sendiri, di mana judul ini menjelaskan mengenai kontrak yang telah dibuat itu membahas atau menyepakati apa, baik dari subjek maupun objek itu sendiri. Dalam kontrak yang telah saya buat ini, jelas judulnya adalah Perjanjian antara PT Krakatau Bandar Samudra dengan Stefan Theo Sunjaya tentang sewa-menyewa rumah kantor. Lalu, yang kedua dalam anatomi kontrak terdapat pembukaan, di mana pembukaan ini juga menjelaskan perjanjian atau kontrak tersebut itu dibuat pada tanggal dan tahun berapa. Lalu setelah pembukaan, yang ketiga adanya komparisi atau identitas para pihak, di mana komparisi ini sendiri adalah bagian yang menyebutkan atau mencantumkan nama para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dalam komparisi ini juga mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan juga kewenangan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Setelah adanya komparisi, selanjutnya terdapat premis atau sebab dasar dari dibuatnya kontrak tersebut. Lalu, selanjutnya terdapat syarat-syarat atau isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, di mana syarat-syarat atau isi perjanjian tersebut biasanya disertai dengan pasal-pasal yang disepakati. Lalu selanjutnya ada accept clause, yang di mana accept clause ini merupakan klausa yang menjelaskan bahwa setiap kejadian yang di luar kendali oleh para pihak dan hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan kontrak, maka hal tersebut harus dicantumkan di dalam suatu kontrak. Lalu yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja masuk ke dalam review kontrak yang telah saya buat, yakni mengenai sewa-menyewa rumah kantor. Pada halaman pertama tentu terdapat judul dan juga komparisi, di mana dalam halaman pertama ini disebutkan juga nomor dan juga tanggal, hari, serta bulan dan tahun kontrak itu dibuat. Dalam kontrak ini yang telah saya buat, komparisinya ada atau terlibat oleh dua pihak. Yang pertama, PT Krakatau Bandar Samudra sebagai perseroan terbatas dan Tuan Stefan Theo Sunjaya sebagai pemilik dari rumah kantor yang akan disewakan kepada PT Krakatau Bandar Samudra. Lalu, di halaman selanjutnya, tentu di sini disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, di mana dalam halaman kedua ini dijelaskan pihak pertama itu berperan sebagai apa, dan juga pihak kedua berperan sebagai apa. Dalam dalam halaman kedua ini, para pihak ini yang pertama, pihak pertama
membutuhkan rumah kantor yang akan digunakan untuk kantor pihak pertama, di mana maksudnya pihak pertama ini yaitu PT Krakatau Bandar Samudra telah atau sedang membutuhkan tempat yang berbentuk rumah kantor yang di mana tempat tersebut akan digunakan sebagai operasional kantor. Dan yang kedua, pihak kedua itu merupakan pemilik bangunan rumah kantor yang akan disewakan kepada pihak pertama. Pihak kedua adalah Tuan Stefan Theo Sunjaya dan juga pihak pertama adalah PT Krakatau Bandar Samudra. Lalu selanjutnya juga dijelaskan atau dicantumkan isi dari perjanjian tersebut, di mana isi perjanjian ini dalam bentuk pasal. Jika dilihat dari kontrak yang setelah saya buat, saya mencantumkan pasal 1 mengenai apa saja ruang lingkup yang telah disepakati dalam perjanjian. Di mana pada pasal 1 ini menjelaskan bahwa pihak kedua atau pemilik rumah kantor dengan ini menyewakan rumah kantornya dengan luas bangunan sebesar 133 meter persegi, di mana rukan atau rumah kantor tersebut disewakan dari pihak kedua untuk pihak pertama, di mana pihak pertama harus membayar biaya sewa kepada pihak kedua, yaitu pemilik rukan. Pada pasal kedua juga, maaf, pada ayat kedua ini, pada pasal 1, disebutkan juga fasilitas-fasilitas yang terdapat pada rumah kantor yang akan disewakan, yang terdiri dari satu aliran listrik dari PLN sebesar 2.200 watt, yang kedua satu aliran air dari water treatment plant, dan yang terakhir satu unit tangki air kapasitas 1.200 liter. Pada ayat kedua ini dijelaskan bahwa fasilitas apa saja yang boleh digunakan oleh penyewa atau pihak pertama. Lalu selanjutnya pasal 2 di sini dicantumkan jangka waktu sewa menyewa yang akan dilakukan oleh pihak pertama atau Krakatau Bandar Samudra, di mana dicantumkan pada ayat 1, jangka waktu sewa menyewa dalam perjanjian ini adalah selama 1 tahun, di mana terhitung sejak 1 Februari 2025 dan berakhir masa sewanya pada 31 Januari 2026. Dan masa sewa ini boleh diperpanjang, didasari oleh kesepakatan para pihak, yakni pihak pertama dan pihak kedua, penyewa dan juga yang menyewa. Lanjut ke pasal 3. Di sini pasal 3 menjelaskan mengenai harga sewa yang disepakati oleh kedua para pihak, di mana harga sewa rumah kantor yang akan disewakan oleh pihak kedua ini ditetapkan sebesar 114 juta rupiah per tahunnya, di mana harga sewa tersebut sudah termasuk PPN, namun belum termasuk PPh. Lanjut ke pasal 4, di sini dicantumkan pada pasal 4 adalah cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak pertama, oleh pihak kedua, di mana dalam pasal 4 ini menjelaskan bahwa pihak pertama atau PT Krakatau Bandar Samudra dapat melakukan pembayaran di muka atas seluruh kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 4. Kesimpulannya adalah pihak pertama dapat membayarkan uang sewanya kepada pihak kedua yakni Tuan Stefan Theo Sanjaya melalui Bank Maybank dengan nomor rekening yang telah tertera di dalam pasal 4 ini. Di mana dilanjut pada ayat 2-nya, seluruh kewajiban pembayaran pihak pertama atau PT Krakatau Bandar Samudra kepada pihak kedua sebagai pemilik rukan harus dibayarkan paling lambat
14 hari kalender setelah perjanjian ini ditandatangani. Artinya, pihak pertama harus membayarkan uang sewanya paling lambat 14 hari kalender setelah perjanjian ini ditandatangani. Lanjut ke pasal 5. Pasal 5 ini menjelaskan mengenai hak dan juga kewajiban para pihak, di mana hal ini meliputi pihak pertama dan juga pihak kedua. Pada pasal 5 ini menjelaskan atau menerangkan mengenai hak dan kewajiban, yang di mana yang pertama, hak dan kewajiban pihak pertama atau PT Krakatau Bandar Samudra sebagai penyewa, di mana hak dan kewajibannya ini pihak pertama berhak untuk menggunakan atau menambah isi dari rukan menurut kebutuhan atau kehendak atas biaya sendiri. Dilanjut dengan huruf B, C, D, E, dan F, serta G, itu juga mengenai hak dan juga kewajiban dari pihak pertama. Pada ayat 2, dijelaskan atau dicantumkan hak dan kewajiban pihak kedua, di mana diterangkan bahwa pihak kedua itu memiliki hak untuk menerima pembayaran atas sewa dari pihak pertama, sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 3 perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya pada huruf B dan juga huruf C itu dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban dari pihak kedua sebagai pemilik rukan. Lanjut ke pasal 6. Pasal 6 menerangkan larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh kedua pihak, terutama yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pertama. Pihak pertama dilarang mengalihkan atau memindahkan atau mengalihkan atau memindahkan seluruh atau sebagian hak sewa kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak kedua sebagai pemilik rukan. Pada pasal 7, yang telah disebutkan atau yang telah saya jelaskan, menurut anatomi kontrak, yaitu except clause atau sering dikenal juga force majeure, di mana pada pasal 7 ini menjelaskan atau menerangkan mengenai force majeure yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana dalam pasal 1 disebutkan bahwa segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian sebelumnya yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya tidak akan menerbitkan tanggung jawab lagi bagi para pihak berkaitan dengan perjanjian. Artinya, dalam pasal 7 ini menjelaskan force majeure yang berlaku bagi para pihak dalam kontrak ini, di mana ketika terjadi sesuatu yang kemungkinan berada di luar kendali oleh para pihak, itu tidak lagi berlaku tanggung jawabnya, sesuai dengan yang disebutkan dalam isi perjanjian. Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, mengenai force majeure atau hal-hal apa saja yang menjadi force majeure dari isi perjanjian ini. Lanjut ke pasal 8 mengenai pengakhiran perjanjian, di mana pada pasal ini dicantumkan atau dijelaskan mengenai akhir dari adanya perjanjian, di mana pada ayat satunya menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak. Artinya, jika salah satu pihak itu tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam isi perjanjian, maka pihak lain dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak yang telah melalaikan kewajibannya. Dan juga pada pasal 8 ini dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2. Lanjut pada pasal 9, ini menjelaskan mengenai hal lain-lain, di mana
Hal-hal lain ini yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan diatur oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah. Artinya, hal-hal yang belum disebutkan dalam perjanjian ini, hal tersebut atau kesepakatan lainnya itu dapat disepakati oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah. Lanjut pada pasal 10, di sini pasal 10 menerangkan atau menjelaskan bagaimana jika terjadinya persesihan itu bagaimana cara penyelesaiannya. Di mana pada ayat 1 ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan dengan adanya perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah. Artinya, dalam pasal 10 ini diterangkan bahwa kedua belah pihak, jika terjadi suatu perselisihan, maka menyelesaikannya adalah dengan cara musyawarah. Selanjutnya, pada pasal 11 mengenai adendum, adendum adalah ketentuan-ketentuan tambahan atau adanya perubahan yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan adendum, yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. Artinya, adendum ini merupakan kesepakatan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian selanjutnya, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terakhir, pada pasal 12 mengenai penutup, di mana penutup ini menyimpulkan perjanjian ini dibuat rangkap dua dan diberi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk para pihak, serta ditandatangani pada awal perjanjian. Artinya, penutup ini adalah bagian akhir dari sebuah kontrak di mana menyimpulkan atau menegaskan mengenai kekuatan hukum perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Pada halaman terakhir juga, setelah penutup ini dicantumkan tanda tangan pihak pertama sebagai penyewa dan juga pihak kedua sebagai yang menyewakan antara PT Krakatau Bandar Samudra dan juga pihak kedua, Stefan Theo Sunjaya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembedahan kontrak yang telah saya buat mengenai sewa menyewa rumah kantor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.